Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Denny Supriyatna dengan NIM A42123145. Saya Chelsea Lolunski Mangyeto dengan NIM A42123056. Saya Kusnul Khotimah dengan NIM A42123116. Saya Dimas Zalfi Gondokusuma, NIM A42123006. Saya Muhammad Dwi Putra dengan NIM A42123021. Saya Friendly Patoso dengan NIM A42123155. Saya Rafli Bonsumonye dengan NIM A42123101. Kami akan membawakan materi judul Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Dewasa. Pengertian dewasa. Menurut Freud, seorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkan khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan bahwa seorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir yang telah dilakukan sehari-hari. Dengan demikian, orang dewasa dituntut untuk bertanggung jawab semua yang dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kehidupan keluarga sebagai wujud cinta terhadap istri dan anak. Orang dewasa yang matang tidak takut terabaikan kepentingan dirinya sendiri dalam mempertanggungjawabkan cinta yang diikrarkan. Dalam kebudayaan Amerika, seorang anak dipandang belum mencapai status dewasa kalau ia belum berusia 21 tahun. Sementara di Indonesia, seorang dianggap resmi mencapai status dewasa apabila sudah menikah, meskipun usianya mencapai 21 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan fisik dewasa. B. Ada masa dewasa sebagai masa transisi. A. Transisi fisik. Dari pertumbuhan fisik menurut Santrok, diketahui bahwa masa dewasa sedang mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tangguh, tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang anak atau remaja, tetapi sebagai layaknya seperti orang dewasa lainnya. Penampilan fisiknya benar-benar matang sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Ia dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk dirinya ataupun orang lain, dan segala tindakan sudah dapat dikenakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya, bila terjadi pelanggaran, akibat dari tindakannya akan memperoleh sanksi hukum, misalnya denda, dikenakan hukum pidana atau perdata. Masa ini ditandai pula dengan adanya perubahan fisik, misalnya tubuh bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan kemampuan reproduksi. B. Ada transisi intelektual. Menurut anggapan Piaget, kapasitas kognitif dewasa muda tergolong masa operasional formal, bahkan kadang-kadang mencapai masa post-operasi formal. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Dari sisi intelektual, sebagian besar dari mereka telah lulus dari SMU dan masuk ke perguruan tinggi. Kemudian setelah lulus tingkat universitas, mereka mengembangkan karir untuk meraih puncak prestasi dalam pekerjaannya. Transisi peran sosial. Pada masa ini mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang
Masing-masing pihak baik laki-laki maupun wanita dewasa memiliki peran ganda, yakni sebagai individu yang bekerja di lembaga pekerjaan ataupun sebagai ayah atau ibu bagi anak-anak, seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, tanpa meninggalkan tugas karir tempat mereka bekerja. Namun demikian satu tak sedikit seorang wanita mau meninggalkan karirnya untuk menekuni tugas-tugas kehidupan sebagai ibu rumah tangga agar dapat mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebagai anggota masyarakat, mereka pun terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial, misalnya dalam kegiatan pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan pengurus RT RW. C. Peristiwa kehidupan pada masa dewasa dan tua. Ada beberapa peristiwa kehidupan yang mengalami oleh orang dewasa atau tua. Peristiwa-peristiwa tersebut meliputi: yang pertama, dewasa awal. Erikson dalam Mox, Ross dan Haditomo 2001 mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal atau dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi, merasa transisikan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena perbedaan dengan orang lain. Hurlock 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai kekurangan kemampuan reproduktif. Namun secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Bagian 2. Dewasa tengah. Dewasa madya, middle out. Banyak pendapat yang variatif sehubungan dengan bilangan usia dewasa tengah. Hurlock 1995 mengatasi usia dewasa tengah adalah sekitar 40 sampai 60 tahun. Ia membagi dua fase, yaitu usia tengah bayi dini, tengah baya dini 40 sampai 50 tahun dan usia tengah baya lanjut 50 sampai 60 tahun. Mapiare 1982 sepakat dengan batasan usia tersebut. Gunarsa 1988 menduga bahwa usia tengah baya berlangsung lebih cepat dari 5 tahun dari perkiraan orang. Menurutnya, usia tengah baya adalah pada umur 35 sampai 60 tahun. Sementara Jim dan Tsai 1987 mengatasi bahwa usia tengah baya adalah antara 33 sampai 70 tahun. Akan tetapi, sekalipun terdapat beberapa perbedaan yang jelas, para ahli umumnya sepakat bahwa dewasa tengah berlangsung dari sekitar 40 tahun usia sampai 45, sekitar usia 65 tahun. 3. Yaitu dewasa akhir atau final adulthood. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dan rentang kehidupan manusia yang di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia
dan sebaik-baiknya. Kisaran usia yang pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60 tapi tidak sebagai batas periode usia lanjut pada orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. Dan yang berikutnya adalah penyesuaian terhadap peristiwa kehidupan. Yang pertama, penyesuaian terhadap perkembangan fisik. Dilihat dari aspek perkembangan fisik, pada awal masa dewasa kemampuan fisik mencapai puncaknya dan sekaligus mengalami penurunan selama periode ini yang meliputi yang pertama yaitu kesehatan badan. Awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik. Mulai dari sekitar usia 18 sampai 25 tahun, individu memiliki kekuatan yang terbesar. Gerak refleks memiliki sangat cepat. Lebih dari itu, kemampuan reproduktif memiliki berada di tingkat yang paling tinggi. Meskipun pada masa awal dewasa kondisi kesehatan fisik mencapai puncaknya, namun selama periode ini penurunan keadaan fisik juga terjadi sejak usia sekitar 25 tahun. Perubahan fisik dimulai terlihat. Perubahan ini sebagai bagian besar lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik ini mengalami kemunduran sehingga lebih mudah tersebut penyakit. Lebih mudah terserang penyakit. Dan yang berikutnya, bagi wanita, perubahan biologis yang utamanya terjadi selama masa pertengahan dewasa adalah perubahan dalam kemampuan reproduktif, yakni mulai mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Pada umumnya, menopause pada usia 40 pada sekitar 5 sampai 50, tetapi juga sudah tidak mengalami menopause. Dan yang terakhir yaitu bagi laki-laki tetap subur dan mampu menjadi ayah anak-anak sampai memasuki usia tua. Hanya beberapa kemampuan fisik juga terjadi secara berangsur-angsur, seperti berkurangnya reproduksi air mani dan frekuensi organisme yang cenderung merosot. Itulah materi dari saya. Sekian. Sensori pada masa dewasa tengah. Perubahan-perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan dua perubahan fisik yang paling menonjol pada usia antara 40 dan 59 tahun. Daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam. Karena itu, banyak orang pada usia setengah baya mengalami kesulitan dalam melihat objek-objek yang dekat. Sementara itu, pendengaran juga mengalami penurunan pada usia sekitar 40 tahun. Penurunan dalam hal pendengaran ini lebih terlihat pada sensitivitas terhadap nada tinggi. Dalam hal penurunan sensitivitas terhadap nada tinggi, terdapat perbedaan jenis kelamin, yakni laki-laki biasanya kehilangan sensitivitasnya terhadap nada tinggi lebih awal dibandingkan perempuan. Otak, 3 otak. Mulai masa dewasa awal, sel-sel otak juga berangsur-angsur berkurang, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Hal ini membantu menjelaskan pendapat umum bahwa orang dewasa yang tetap aktif, baik secara fisik, seksual maupun secara mental,
menyimpan lebih banyak kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas demikian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada usia tua, sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf menghilang. Menurut hasil sejumlah penelitian, kehilangan neuron itu diperkirakan mencapai 50% selama tahun-tahun masa dewasa. Tetapi penelitian lain memperkirakan bahwa kehilangan itu lebih sedikit. B. Penyesuaian terhadap perkembangan agama. Penyesuaian terhadap agama pada masa dewasa antara lain memiliki ciri sebagai berikut. A. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. B. Cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. C. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama. D. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. E. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. F. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. G. Sikap keberagaman cenderung mengaruh kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. H. Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagaman dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. D. Penyesuaian terhadap perkembangan cinta. Selama tahap perkembangan keintiman ini, nilai-nilai cinta muncul. Cinta mengacu pada perilaku manusia yang sangat luas dan kompleks. Menurut Samstrock 1995, cinta dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk cinta, yaitu 1. Altruisme, dalam kurung perhatikan terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. 2. Persahabatan. 3. Cinta yang romantis atau bergairah. 4. Cinta yang penuh perasaan atau persahabatan. Meskipun cinta sudah tampak dalam tahap-tahap sebelumnya seperti cinta bayi pada ibunya dan cinta birahi pada remaja, namun perkembangan cinta ini dan keintiman sejati baru muncul setelah seseorang memasuki masa dewasa. Pada masa ini, perasaan cinta lebih dari sekedar gairah atau romantisme, melainkan suatu afeksi cinta yang penuh perasaan dan kasih sayang. Cinta pada orang dewasa ini diungkapkan dalam bentuk kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang dewasa awal lebih mampu melibatkan diri dalam hubungan bersama, di mana mereka saling berbagi hidup dengan seorang mitra yang intim. E. Penyesuaian terhadap perkembangan seksual. 1. Anak laki-laki menjadi lelaki. Setelah aktivitas testis terbentuk pada masa pubertas, secara normal berlanjut sepanjang sisa umur dengan hanya sedikit pelemahan pada tahun-tahun mendatang. Pada usia tua ada sedikit pengurangan sperma dan androgen. Hal ini dikaitkan dengan beberapa perubahan degenerasi di dalam testis, tetapi tidak ada penurunan testikel yang tiba-tiba dibandingkan dengan daya klimaks wanita. 2. Anak perempuan menjadi wanita. Pada tahap terakhir kedewasaan, biasanya setelah menstruasi, tubuh anak perempuan mulai membentuk tubuh wanita. Perubahan yang dialami anak secara langsung berhubungan dengan sekresi hormon wanita.
estrogen dan progesteron. Dia menjadi lebih tinggi, pinggul dan paha lebih berisi, tubuh lebih padat dan berlekuk, buah dada mulai membesar dan rambut tumbuh di tangan dan kaki. Alat genital eksternal dan internal tumbuh dan berkembang, dinding vagina mulai menebal, sekresi vagina terjadi. Bentuk tubuh wanita tergantung pada dua hal, besar hormon yang dihasilkan dan sensitivitas tubuh dalam mereaksi terhadap hormon-hormon tersebut. Sekitar umur 45, fungsi ovarium perlahan-lahan semakin berkurang. Tingkat estrogen dan progesteron menurun yang mengakibatkan berhenti menstruasi dan tidak subur. Penipisan dinding vagina dan sangat sering perubahan tulang yang menyebabkan bengkok.